guys. Malam ini kita ada di bro. Di rumahnya salah satu punk rocker. Bapak pang. Ya. Oh, Bapak pang. Kita ada di mana nih, di Kubu ya? Di Kubu. Tempatnya Mas Adit Pyong. Siapa tak kenal dia. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Sorry loh, masih malam-malam mengganggu ya. Molor 2 jam dari jadi. Kameranya carry bareng Mas. Gimana, sibuk apa sekarang Mas? Kalau sibuk itu nggak pernah sibuk. Sibuk gak sibuk berarti? Itu nggak sibuk. Trading ya? Trading. Nah. Saya kemarin lihat di tadi apa kemarin ya? Lihat di story Pyong lagi aktif lagi bikin apa namanya kayak video-video live virtual gitu. Oh enggak. Sama Fanny Sugi juga. Fanny ya? Nah, Enggak. Itu gimana? materi lama. Sebenarnya materi lama terus buat postingan. Kita lagi persiapan rilis album. Wah. album lagi kan setauku 2019 itu rilis Pixar. Ya, harusnya kan 2 tahun ini kan rilis, tapi kan pandemi. Ya. Terus untuk produksi materinya kan otomatis sempat lama. Terbengkalai. Studio kan tutup. Ya. Baru bisa produksi lagi pertengahan. Studio mulai buka, kita mulai produksi, sudah jadi semua, mixing mastering udah, tinggal cetak fisiknya. Ya berarti ya. Lagi proses. Terus tahun depan kalau aman launching lagi. Langsung aja deh. Berarti udah selesai. Berarti totalnya kalau sampai sekarang Pyong berapa tahun? Berapa tahun di sana? Dari 99 ya Mas? 21 tahun. 21 tahun masih produktif. Masih oke. Wah, aku 99 cek benyek Jon, cek perconan. Cek seneng ngemuti taburan sing sok letek lho. Umur berapa? 6 tahun ya? 6 tahun toh Jon. 99 aku umur 6 tahun loh Mas. Mas Adit sebenarnya. Aku SMA, SMP gitu ya. Oh SMP, Pyong dari masa SMP ya berarti ya? SD. Ketok sih. Dan ketok sangar itu. Oh iya bener. Kan semakin muda berarti aku tuh. SD. Iya ya. Ben ketok. Padahal tidak. Berarti kalau yang kemarin Mas, karena kan sempat featuring juga atau itu sama siapa? Fanny. Nah, itu kok milihnya Fanny kenapa Mas? Sadar nggak? Sejak Fanny featuring sama Pyong juga Bornian laris toh. Oh iya. Pak Erik harus makasih sama Mas Adit, Pak Erik. Makanya Tong Crin ngajak Mas Adit biar laris juga. Iya, betul. Iya. Cuma guyon menertawakan nasib kita. Bener Mas. Ben-benan kok ya sepi. Akhirnya kita cuma bisa ngomong. Tapi kan ada hikmahnya. Sejak Dek Fanny featuring kita, Borneo jalan terus. Ya. Padahal tanpa featuring kita jalan terus. Laris. Ya. Tapi berarti Pyong dari kumpul Mas. Tinggal aku tau. Yang asli ya. Original apa ya. Aku founder CEO founder kok aik mola. 21 tahun mulai sendirian maksudnya bener-bener yang originalnya udah gak ada tahun berapa? Dari 2015 toh. Oh iya. 2015 sudah mulai sendirian. Bedanya apa? Kan sekarang kan baru beberapa tahun ini punya momongan ya toh. Jadi bapak-bapak pang sekarang gimana ini? Bedanya apa Mas? Antara apa ya mungkin ya penting sih menurutku nek ngono ya. Karena penting. Jadi kayak sisi ini ya. Kalau mateng, kalau dibilang lebih dewasa itu ya sekarang aku lebih dewasa. Maksudnya dalam pemilihan tema lagu, liriknya udah nggak bisa kayak lagi. Ya karena kone anakku gede loh bapaknya. Begitu. Oh. Iya. Ada itu. Paling sebatas itu sih, sama lebih bisa menghargai hidup itu kok apa toh? Ya. Betul. Aku yang di Pixar itu suka yang apa namanya kurang piknik.
Iya, kurang bisa. piknik. Kurang piknik. Jadi itu gimana, Mas? Kalau kamu mau tanya itu yang kurang piknik. Kurang piknik ini sebenarnya kan buat pandu. Oh, gitaris. Gitaris. Yang Itu sekarang kan kerja terus. Kerja tapi yang tidak menikmati, maksudnya. Iya. Dia mau kerja ini sambat, wah. Nah, gitu. Tak suruh resign. Resign. Iya. Nah, CEO Johnson. resign Desember ini dia resign. Oh. Udah di materi albumnya ada lagu lagi buat pandu. Yang kan selanjutnya ini. Yang besok itu Masih belum tahu apa namanya judul apa tajuknya apa. Udah ada. Viva La Pengangguran. Viva lah kamu toh. Nah, kau udah Kamu kerja. sudah kerja. Ojek sekarang. Everyday is a holiday. Iya, everyday is a holiday. Betul. Viva La Pengangguran. Mas. Kira-kira 2021 awal pertengahan apa akhir, Mas? Februari. Nah, kita rencana Februari kita rilis fisik karena seperti biasa kan Januari Februari pasti sepi. Mulai ada event-event kayak gitu kan Maret. Ya bisa Maret. Jadi emang sengaja sih. Januari Februari sambil lihat keadaan. Ya sih, sambil lihat pandeminya ya. Iya. Nah, berarti kan wis ben-benan selikur tahun ini juga mau ngeluarin perilisan lagi. Berarti intinya kan masih produktif lah ya, masih produktif banget tuh. Nah, kira-kira kan tahu Maksudnya Pyong kan punya basis massa ya, maksudnya punya basis massa artinya keluarga babi teman-temannya itu kan itu gimana? Masih ini enggak? Sampai sekarang masih ya? Masih. Aksol lah salah satunya Aksol. Nah, gimana itu? Jadi kalau ini kan lebih ke saudara ya, bukan terorganisir gitu ya. Dia masih ngobrol-ngobrol di grup kan ada di invite ke keluarga babi gubuk, keluarga babi berbagai macam daerah di medsos itu ada, Mas? Enggak, aku malah enggak. WA ya, paling WA. Iya, Oh, bikin grup ya, Mas? Mereka bikin grup basis massa, makanya kan ini keluarga babi itu basis massa nih. Keren. di tour yang kemarin 2019 itu enggak semuanya aku manggung kok. Misal aku kemana gitu, Dolan. ngobrol. Iya. Oh, berarti nggak melulu manggung tapi cuman ketemu. Oh, Kita di kafe ngobrol lah. ketemu ngobrol ya paling mau 5-10. Iya. Tapi kan iya. Keren deh. Ya tetap kita bawa tetap merchandise mereka. Betul. Karena ya kembali lagi mungkin aku ya menerjemahkannya ya mungkin Pyong juga ada dan besar juga mungkin karena mereka juga ya Mas. Iya. Aku baru tahu tuh pas launching kemarin. Jadi launching Yang di Spiegel ya ya. di Spiegel itu kan loh, ini kan kaos rilisan tahun sakmene ini. Kok aku ora pernah ngerti wong ki ya. Ternyata turun temurun. Masih Ya. adike. Ome apa gitu. Betul. Unik ya. Nah itu makanya tak ngerti. Aku ngerti kok. Iya, gitu. Berarti masih di sini, berarti dia. Lu bocah Mijen, Nah. itu turun temurun. Keren nih. Maksudnya karena dari awal aku nggak pernah membatasi. Iya. Satu, terus Nggak star syndrome gitulah ya. maksudnya aku mereka datang ke TPRS nggak bisa pulang, ya aku nganter. Iya. Motoran, mau di bocor, ya tak terke aku kurang ngerti. Limbangan Mas, bocor tak terke. Limbangan. Kesasar, tapi dari situ ya jadi sekarang Apa Ya. terjalin Ya, Mas? saya tak anterin sekarang jadi kiai di pondok pesantren, tapi adik-adiknya masih ngikutin Pyong. Oh. Adik yang kedua jadi polisi, tugas di bus. Bocah ada acara, Mas Adi diundang, saya bayar aku. Sana. Enak. Persaudaraan ya. Persaudaraan. Iya. Persaudaraan. Bahkan yang servis AC rumah keluarga babi. Enak tuh. Mong ome Mas Adi tok sing tak cekel aku soalnya nyekelnya kantor-kantor. Oh iya. Ini domestik anu ya. Wih John, kapan bandmu John? Apa? Basis aku nomor G. Basis masa. Tidak ada. Prajurit nomor 1 aku nomor G. Tidak ada.
Iya. Berarti apa namanya tetap menjalin apa silaturahmi lah. Ya. Keren. Bahkan ada yang suka nginep sini juga. Oh, Maksudnya namanya Mas Rifki. Mas Rifki itu anak Bujo. itu udah lama dari dulu Mas. Dari dulu. Ngikutin yang terus. Kalau wes lumayan suwi kan. Iya. Tiap tanggal 25 itu kan pasti ikut ke Kiai Kanjeng nonton. Iya. Kalau pulang kan kemalaman. Kesini. Sini. Tidur sini. Bisa pagi pulang. Oke. Ya wes, meskipun nggak pernah bisa nonton sekarang karena mungkin wes kesibukan juga Iya. Mas aku beli mas aku beli. Tadi Mas Dit cerita apa namanya setelah punya anak kan pasti berbeda, bikin karya, lirik dan lain-lain pasti lebih dewasa. Nah itu ke depan album selanjutnya itu kan Viva La Pengangguran nih Mas. Itu yang mau diangkat apa aja, seputar apa aja? Kalau yang album besok itu lebih ke dunia, maksudnya Secara gimana? secara apa yang kita ya maksudnya aku, Pandu, Mas Kirun. Jadi kayak ada satu lagu judulnya Beda Itu Indah. Beda Itu itu aku ngajari ki Mas Kirun juga udah punya anak. Ini loh kita itu kan beda-beda ki le. So nek ono konco lemu, ono konco kuru, yo ki memang menungso kok ngono. Berarti aku ngajari. Karena kan bullying itu sebuah momok buat aku ya. Coba Korban Mas Bian. Enggak. Karena Maksudnya aku nggak pernah jadi korban, juga nggak pernah jadi pembuli juga nggak pernah. Cuman kalau lihat orang yang di sosmed yang iya. sekarang itu kan kok aku ini dua anak. Iya, betul. takutnya nek ngefek apa anak kena dampak ya Mas, misalnya main sosmed. Suatu hari. Enggak, suatu hari aku takut kalau anakku jadi pembuli. Oh iya udah. Iya. Kalau dibully itu kan masih bisa sementara selama komunikasi dua arah ya. Kan bisa diselesaikan. Tapi nek jadi pembuli dia kan nggak, orang tua nggak tahu apa-apa. Pokoknya artinya anaknya balik sekolah, tapi di sekolah ternyata jadi gitu. Iya, Maksudnya aku ngajari. Oke itu. Terus yang sama Fanny ini kan sebenarnya kan juga kayak semangat apa ya? Sebuah optimisme. Intinya itu seperti itu. Tapi sebenarnya untuk ke apa ya? Ke sisi yang lebih dewasa itu aku curahkannya ke bandku yang satunya yang Weekenders aku. Sebenarnya di situ. Iya. Karena kan lebih gampang menyampaikan. Itu bukannya malah Mas, bukannya malah nek Weekenders aku kuwi malah luwih ya padha ben seneng-senenge ya maksudnya ben jengkrak-jengkrak. Cuman di situ konsepku sebagai musik healing. Oh, musik healing. Jadi kayak Pak Kitaro berarti. lebih personal. Aku ke Tuhan, misal aku ke siapa gitu tapi kalau di Weekenders. Kan malah sekas-kanan ya. Iya. Semua kok edit malah. Vertikal. Kok edit ya. Berarti nek Byong-byong horizontal. Ya, maksudnya kan aku harus tetap vertikal. aku tetap kudu tengil lagi, aku tetap Iya. nakal kayak gitu. Iya. Tetap ada sisi kayak gitu ya. Ya, harus seperti itu. Yes. Jadi apa ya? Tipikal popang-popang. Iya. Kita degetas. Harus nakal sih. Betul. Lah, kan ini kan tuh Mas, apa namanya? Ya selain kesibukan ngeband, terus ada usaha tadi yang kita tadi ada usaha tadi, terus ini kayak apa di rumahmu ini dikubui jadi kayak hubnya teman-teman gitu ya, pada kesini, pada ngobrol sharing project lah atau sekedar nongkrong atau sekedar Mas Wawat mau numpang mangan terus kalau sama Mas Wawat itu lebih ke Mas Wawat support yuk mau produktif yuk. Nah itu ya. Kayak ini PC ku iso dienggo rekod jadi di sini di sini sing buat produksi Mas Wawat di rumah rekaman bawa sini semangat produktivitas. Nah itu jadi kayak hub buat teman-teman juga ya. Terus sama Pak Erik kan juga sering kesini Pak Erik. Kita ngobrol ini gimana kalau kita bikin ini maksudnya
kayak bukan manajemen ya, jadi kayak lebih kita bantu teman-teman yuk. Kita bikin apa. Kreatif community lah ya. Kumpulan lah ya Mas, kumpulan. Mungkin menghasilkan. Mungkin yang belum tahu juga yo ono sing ra ngerti juga lah ya. Tapi yo terkenal seperti siapa tak kenal. Mas Adit itu masih movement-movementnya akeh banget ya. Biar dari hijrah juga Saya berhijrah setelah tahu musik itu haram. Akhirnya aku lebih suka yang haram. Iya betul. Yang haram lebih enak. Iya. Kalau Semarang Ska Fest itu besar itu Mas. Besar internasional. Skalanya internasional, Bro. Mister Simari kok bro. Lambi kling-kling aku foto ben. Kalau Semarang Ska Fest itu kan harusnya sekarang udah regenerasi ya, kalau udah kita serahkan ke yang sekarang. Ya. Yang lebih muda. Itu apa Mas? Itu kayak proyek ambisiusmu atau memang apa? Maksudnya sebagai apa? Jadi awalnya itu kan tahun 2012 ya, aku bikin yang pertama itu gara-gara ada selentingan pas kita lagi nonton, terus ada anak ibu kota biasa. Mana nih Semarang? Kok cuma jadi penonton terus ya? Nggak pernah gini ya. Terus aku bikin Semarang Ska Fest yang pertama. Terus sempat berhenti. 2015 bikin lagi. Nah, dari 2015 ini yang memicu banyaknya Ska Foundation di kota-kota lain. Oh gitu malah ya? Oh, memicu ya. Contohnya? Awalnya kan ada Semarang Ska Foundation. Foundation SSF itu ya. Ada Jakarta Ska Foundation. Terus semuanya pakai foundation semua. Terus akhirnya berdiri. Terus dengar-dengar sekarang dari banyak foundation itu digabung jadi satu, jadi Indonesia Ska Connection. ISC ya. Itu seperti itu. Semarang masih ada Mas? Masih ada ya. Ketok kan kuwi mayoritas kan koneksimu loh Mas. Aku ngerti soalnya aku kan ini. Sebenarnya kalau koneksi itu kemana-mana ya. Maksudnya ya intinya Mas Adil jadi inisiatornya gitu kan. Dari yang pertama juga, terutama yang kedua yang paling sampai itu Mas sampai Malaysia lebih ke itu. Nah aku dewi nggak bisa, harus ada Mas Adil. Iya pasti toh ya. Beruntungnya kalau kita dulu itu kan lebih mungkin kalau anak zaman sekarang nggak bisa merasakan ya, karena kan semuanya kan serba mudah ya. Dulu untuk menjalin koneksi itu kan kita harus dolani. Betul. Silaturahmi. Wong ora ono yo balik. Itu istilahnya itu wong ora ono balik. Jadi Solo gawe acara ke Solo. Iya. Nah, kayak gitu. Dari hal seperti itu kan jadi ya sampai sekarang. Malah jadi apa ya, awet deh Mas, malah lebih awet deh. Pertemanan ini jadi awet. Untuk delalah kan kalau itu kan juga dibutuhkan pas karena aku ngeband toh. Aku kan tetap butuh koneksi per kota. Betul. Misal aku metur, ya aku ngontak. Iya. Jadi biar sana. Aku kan jalan darat nih. Logistik lah, apa lah. Jogo-jogo apa juga. Iya. Jadi lebih enak seperti itu. Maksudnya karena aku dari dulu seperti itu. Yo intinya nabung koneksi terus di cash ya dalam bentuk itu ya. Bukan berarti anak zaman sekarang nggak bisa ya, karena kan sekarang bisa tektokan kayak gitu kan bisa. Ya betul. Cuman mungkin yang nggak bisa didapatkan itu ininya ya. Iya. Nite lah ya. Betul. Karena seperti ini yang di Cilacap. Cilacap ini kalau aku main ke Cilacap itu khusus pyong-pyong itu nggak di hotel. Di rumah salah satu panitia. Bahkan ketika aku nikah pun keluarganya datang dari Cilacap. Iya. Datang ke sini Mas. Sampai sekarang masih kontak-kontakan gitu. Ara gimana? Maksudnya udah jadi saudara. Iya. Jadi aku gimana Mas? Tadi dulur. Kayak mungkin pernah di ini ya apa? Di Twitter sama aku pernah kabar ibu gimana? Ya itu karena itu adik panitia gitu loh. Pernah Cilacap. Seadiknya, sekakaknya kan jadi kenal. Padahal dari ngeband. Iya, dari ngeband. Kayak gitu. Jalan-jalan.
Sayangnya aku ora gen bro. Apa bro? Solo. Solo bisa ya. Enak ya. Apa ya? Iso apa ya sing iso dientuk iki apa ngono lho. Istilahnya apa ya? Apa? Kan seduluran. Anyar. Berarti iki ora mung kenal via kan medsos biasa kenal via medsos. Lagi kan ono teman sosmed to. Teman sosmed terus tau ketemu tapi ngobrol intens ngono. Sahabat pena lah, ya padahal balik. Jadi koyo biyen jaman sahabat pena lo enggak tau ketemu tapi kalau sebenarnya kalau sekarang tuh lebih enak ya. Kalau di Twitter kan JBJB. Join bareng. Berawal dari JBJB berakhir dengan BJBJ. wes. BJ apa Mas? Petai mangga. Saru kok. Malah lali tuh aku takon kali tuh. Pikiranku ning ndi ya. Mikir ke target kowe ngarahku. Ora. Ya aku tuh dilali tuh meh. Ora kan jenengan nyambung to Mas, kalian kan dari dunia yang sama. Iya. Lah tapi meh apa meh takon. Kan mesti kan kalau misalnya pergantian personil wis kan ada sing anu lho Mas. Sing yang sekarang ini sama yang sebelumnya kan pasti beda Mas. Chemistry-nya ya, chemistry-nya. Lah itu sama yang baru sekarang tuh klop karena Langsung klik sih. Kalau aku sebenarnya kan biar kan dewean. Karena aku cuman punya dewean dalam artian kok ngerjain lagu. Maksudnya aku ini melaku dewe iki aku butuh player. Pertama Mas Kirun dulu karena kan memang Mas Kirun udah kenal ya. Mas Kirun saya tahu. Terus sering bantuin pyong-pyong dulu nih live kayak gitu. Akhirnya ya wis boleh gitaris aku naksir memang Pandu. Aku lihat Udah wis apa ngecup ya. Tak kocak mau kurang basis. Daripada aku boleh aku ngebasi lah. Oh iya. Dulu kan nyanyi tok toh. Kalian kan pernah nyanyi sambil gitar juga. Kamu belum lagi. Sekarang ini ya bass. Angel lu nyanyi bass ki angel. Angel loh ternyata. Lo yang angel timbang nek menurutku ya lo yang angel timbang nyanyi mbek gitar. Oh. Nyanyi mbek drum? Bibip jangan menangis gitu. Carpenter ya. Oh iya. Lagi chemistry-ne be Mas. Chemistry-ne artinya kan kowe nek mungkin BPO wis mlaku suwi kan. Ya macam lama banget Mas. Iya, lama bahas iki klike luwih TikTok-e cepet ngene-ngene. Dan yang apa formasi sekarang kan lebih produktif juga, Bang. Ya, kebetulan kan memang punya satu ketertarikan yang sama. Delala. Si Pandu ini dalam arti suka genre atau itu ya. Oh iya. Terus cocok sama aku influenku Indo, Goldfinger. Dia dengerin, aku seneng Mas. Oh iya. Akhirnya Finger karena kita suka kumpul terus. Nah itu ya. Komunikasi terus. Brainstorm terus ya. Jadi bahkan stop bikin lagu. Soalnya wis kakek lagu. Oh, berarti stoknya ini udah banyak ya? Udah, jadi tinggal keluar, tinggal rekod. Stop sih, weh. Gitu. Soalnya takut kalau basi. Iya, karena tetap harus up to date juga ya gitu ya. Dengan isu ini. Soalnya kan mesti tiap hari mesti ganti. Apa ini ya. Jadi memang kita sortir, yang buat ini. Cuma ini. Total yang rilisan selanjutnya ini berapa lagu Mas? Kita tetap di EP. Tetap di EP ya? Yang kemarin juga EP ya? EP, soalnya biar bisa setahun. Oh, berarti total berapa lagu kira-kira? Ini 6 kayaknya. 6 ya? 5-6 lagu. 5-6 lagu. Soalnya kan biar per 3 bulan ini pas gitu, enak. Jadi sealbum kan promone pas. Ya. Kabeh dipromo gitu. Ya. Kalau album ki kakek materi. Bayangnya bingung ya. Promone malah sorong setahun kok. Sampai kayak handling marketing gitu Mas, teman-teman juga atau Mas Abid ya di luar tadi ya, di luar Mas sudah ada basis masa dan lain-lain itu. Kalau marketing sebenarnya kita enggak, jadi kita cuman kayak coba-coba. Kayak apa ya? Kita jualan kan kita sebenarnya nggak pede loh, kita jualan itu nggak pede. Nah, jadi yang pizza itu kan kita jual cuman 50 tok.
50 tapi sampai 250. Tapi terus kita stop. Kenapa? Bukannya lu payu lu HP, Mas? Iya. Permintaannya tapi ada terus Mas. Ada. Tapi sengaja stop. Stop. Lah kenapa? Kan itu box set. Kan box set. Berarti kan aku harus custom semua dari Iya. kardus Pizza. Jadi ya wis lah. Wong awalnya cuma 50 jadi 100 150 200 jono sisa kita post masih ada sisa habis masih Stop. ada Tapi langsung stop ya 250 stop. Lah sih limited loh ya. Suwi-suwi ya. Postingnya sing kita kan bener-bener sing TikTok kok dhewe sablon dhewe aja Akrok, Bro. kita Mandiri ya? desiler dhewe iki lho Daerah istimewa Yogyakarta, Bro. ya bareng-bareng gawe Hmm. packing dhewe Seru ya, tapi seru ya kita ya. Kayak Dewi ya, apa Dewi. Teman-teman bandku kesat sama Mas Raiso Mas. Walah. No future, Bro. Masalah. Yang kerja aku tertib, Bro. Subuh bangun. Boneh gawang wis berkeluarga ya? Oh iya, Udah punya anak sekarang. di Laberin Wahab udah berkeluarga juga. Udah hamil juga istrinya. Paling saya yang paling terakhir nanti. Nggak masalah Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia, fokus pada revolusi dan perjuangan dulu, Bro. Mas. Ini Mas, kayak apa? Oke. Pasti ki nemu titik jenuh tuh Mas. Nah, 21 tahun itu pasti nemu titik jenuh Mas. Jenuh sing banget, bener-bener jenuh banget ki pernah lah Mas. Dan cara bangkitnya itu Mas, kan pasti ono ngeband-ngeband, wis aku ngono terus kok. Misalnya Kalau jenuh itu enggak ya? tapi enggak sama sekali. Karena aku seneng. Jadi dasarnya seneng. Ya, passion. jadi prinsipku itu aku seneng. Sing tak jalani itu seneng. Musik itu aku seneng kan. Jadi makanya aku kalau punya player sing aku nggak bisa latihan soalnya aku fokus atau aku keluar ya, aku nggak bisa lanjut soalnya aku fokus karo skripsi. Kowe sok ben ngejak ngeband aku ora bakal tak jak gitu loh. Karena kan skripsi ora mungkin loh sebulan ngedor 24 jam. Aku ngeband kan seminggu sekali. Manggung pun ya nek ono. Iya. Gitu kan? Iya. Maksudnya nek dengan 1 jam di studio pun dianggap mengganggu pekerjaan atau kehidupannya. berarti kan berarti mah tidak menikmati. Iya. Aku sih prinsipku seperti Kurang itu. seneng ya. Jadi kalau Kayak jenuh- setengah-setengah gitu ya, Mas. Kalau jenuh aku enggak, cuman pernah di stuck kehabisan ide. Apa lagi ya? Ya. Oh. Apa dia? Aku kudu opo ya? Kudu ngopo ya? Selanjutnya RP ya. Aku iya. Oh iya udah. Gitu. Paling edan apa Mas? Bagimu mungkin biasa, tapi mungkin nek wong bagimu paling edan mbok manggung, mbok event apa, hal apa, rilis apa, materi apa, promo apa. Sing menurutku edan ya. Ya. Sampai sekarang masih eksis dan masih gini-gini aja edan. Dan aku masih tahu loh. Masih menikmati patungan, main orang dibayar. Oh, iya. Mixing saiki piro ya? Iya, Mas. Itu sakat ibaratnya gitu. Rekod piro, latihan piro, dan aku masih enjoy. Iya. Edan, aku sudah anak lucu. Mas. Sing edan meneh. Kok ya Mas Kiron gelem? Berarti oh iya, berarti pasti kumpulan ini padha iki. Iya. Betul. Kalau perform apa segala macamnya itu kan ketoke iki wis kabeh pasti juga merasakan. Iya. Tapi untuk sampai di titik ini aku masih mau patungan segala macamnya itu berarti wis Karena dasarnya seneng. Iya. Dasarnya kesenangan. Bahkan aku pernah nipu kantor biar bisa manggung luar kota. Oh dulu sempat kerja ya? Kerja, Iya. Izinnya ngapusi ya? Jadi materi mbahku. Padahal wis mati. Biasa fekol. Fekol. Ada apa yang bener? Meeting. Materi. Ling. Akhirnya Pak Bos diangkat, kayaknya penting. Oh iya, aman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kon balik disangoni ya. Tapi kan aku siap foto-foto. Iya.
Enggak kawin itu. Balik mangkat Purwokerto manggung. Manggung enggak. Ojo dong ngetek aku ya. Oh Iya, betul. Nah, update aja aku ya. Gitu tak akhirnya pernah dan sering sampai akhirnya nggak alasan Leo Mbah Mono piro to? Nanti ra iso iki. Akhirnya metu wisan. Mas. Indonesia ya Mas Indonesia Mas. Enak pertanyaan. Indonesia Mas. Iklimnya apa ya Mas? Bener omongan tua tau. Indonesia. Mas, yo musik lah, Semarang lah, apa Indonesia lah, apa piye. Indonesia guys dari dulu seperti ini toh. Seperti ini ya. Kita mau mengharapkan apa? Senang Senang ya ini. Nggak ada bisa diharapkan kok. Maksudnya apalagi dengan sekarang kok kita negara juga dolanan maksudnya. Maksudnya kan dari kebijakan dari apa gitu kan kita malah edan ya. Melu mikir. Masuk gak kamu ke situ? Artinya karyamu ada yang enggak ya? Saking ra ngurusin ya. Males ya. Ya, karena suara kan gopo toh, maksudnya kan gitu kan. Maksudnya satu suara meskipun banyak yang bersuara tapi tidak mengubah apapun. Maksudnya kayak gitu. Karena aku juga nggak punya power apapun buat mengubah kan. Jadi, halo ya wis lah. Mau wis bosok sampai ke akarnya kok. Nggak opo. Maksudnya yang penting aku iso mangan lah. Berarti nggak menggunakan alat pedang musikmu untuk kritik sosial atau apa atau udah enggak sekarang. Udah enggak sekarang. Dulu Iya, sekarang udah ada. Iya. Udah enggak. Maksudnya Kayak capek lu ya Mas. capek. Kalau saja jualan kopi tuh sekarang. Iya. Capek. Kalau Mas sudah capek. Signifikansinya apa? Makanya ya aku pernah tekan ngono. Deknen menurutku ya Deknen ra mau gede nek Orba. Saiki Orba sakno boleh. Yo kuwi Tapi pada akhirnya cinta-cintaan ini toh. Yo, tetep kuwi mau. Cinta tetep yo nomor G. Nek Mas, ngomong ke musik mana lho. Aku penikmat. Nek Pandemi toh. oh iya, pandemi. Wingi wis kan ya. Pandemi ora karo apa Mas? Maksudnya kan enggak. Jadi kalau awalnya kan memang wah 2020 ya. Album anyar, waktu itu ya. Aku harus rilis, wah tahun ini aku menguasai. Ibaratnya kan seperti itu. Ternyata salah. Planning udah banyak berarti ya? Ternyata 2020 ini aku harus lebih banyak bersyukur. Ya. Dengan apa yang aku miliki, yang aku cintai. Dan mau menaik kayak gini. Iya. Dan memang ini kita itu bukan sedang diuji ya. Bukan. Jadi Tapi apa Mas? Top up energi. Oh, 2021 kita tidak gampang mati. Ya, iya toh. Seleksi alam, Bro. Kowe iso selamat saka tahun iki wis lho. bisa gue cerita apa anak cucu? Iya toh. Aku pandemi jadi urip. Iya, flu Spanyol sangar. Dhewe iki kan hitungan wis sangar karo flu Spanyol. Iya. Enggak, tapi memang sedikit banyak tetap enggak cuman aku, pasti semua merasakan dampaknya ya dari pandemi. Cuman dengan kita masih bisa Ya sih. sekarang kumpul kita memang bener, kita memang harus mensyukuri sih. Kita lebih bersyukur ya Mas. Iya. Aku mikir-mikir. Alhamdulillah tonggo-tonggoku udah mati. Iya. Keluargaku kan kayak gitu kan. Iya. Berarti kan lebih dekat ke orang tua, maksudnya alhamdulillah. Oh iya, malah akrab ya Mas. Iya toh ya. Ya, mengakrabkan sama keluarga. Yang biasanya balik setahun pisan Iya. di WFH Lagi nek aku rak dewasa wis tau kepengin muni asu pandemi. Ora Enggak apa-apa. pantai KPI ini aku. Pandemi iki kakane Pak. Iya. Saya harus dadak bojo yo. Dewasa ya. Dewasa itu tadi dewasa itu tadi. Nanti takutnya apa ya kayak ra enak ya Mas, nek misale gue mosok nek aku muring-muring ning Twitter engko didelok anakku sih lah. Searching bapakku update zaman dulu. Jejak digital kerja. Jejak digital lho, ngeri. Aku aja rak gelem balesi ai sapa nu. Wah, Mau Aku nangis gitu ya dulu. aku lebay. cak. Mulai tak dile-dileti ya sing memalukan. Malukan deh. Mas jejak digital menakutkan lho. Pone Facebook, tak Wah, Facebook ngeri. Foto-foto aib lagi sih ah. Foto brutal ya. Iya. Gitu. Ini
Indonesia begitu. Bisa. Ini Mas, apa 5 lagu? 5 ini buat penonton ya. 5 lagu. Biar tahu toh, maksudnya apa yang mendasari apa ya karyamu lah apa. 5 lagu ya Mas. Sepanjang masa. Sepanjang masa. Saya ngaco no wizardry. Oh ya. Ora iso. 5 lagu sing ora ono wizardry. Tanpa wizard. Oh. Asem. Siji. Gold figure. Gold figure. Harus pakai judul ya? Yo toh. Ya toh. Asem ya. Gold figure ini KB Mas. KB ya. Spokesman. Apa? Spokesman. Terus keduanya itu Real Big Fish. Wah, Real Big Fish. Aku nonton ya kowe. Makin Apa ya? Aku lali judulnya. Sebenarnya bukan Real Big Fish, itu lebih ke Fishbone ya. Fishbone, Lioness Beach. Nah itu Fishbone. Tapi aku lebih suka versi Real Big Fish tapi karena lebih fresh. Iya. Tuh terus Everclear, Wonderful. Terus keempat itu Blur. Wah, sama sih. Blur. Apa Mas? Kabeh lagu Blur. Blur. Saya tau sing pas dirimu tahu cerita pas nikahan itu nikahan tapi request ra. Best Days. Nah, Best Days. Terus terakhir itu The Cranberries. Judulnya apa? Ode to My Family. Nah, ini satu. buat yang nonton dengerin enak. Enak. Cranberries full album, semuanya enak-enak. Semuanya. Iya sih. Blur enak-enak. Oh, Blur. Enak-enak. Nah, senang aku. Sorry, aku tetap Blur daripada apa? Oasis. Kameramennya dhewe. Sorry, Oasis. Blur. Aku lah Ebit tuh ngeri ya, Ebit tuh. Bro, aku Ebit tuh bro, ben nyuper kereta sana kan ngatuhan Ebit. Bener aku mencantumkan Iwan Fals. Cuman sejak jualan kopi aku ya. tak respect. Nah Iwan Fals. Aku kalau Iwan Fals itu lebih suka yang sama Kantata Takwa. Oh ya. Karena lebih apik Mas. Di situ ada Tapi kan dene ora tulus Mas yang kono Mas. Dene kan karena kuwi gaweane Rendra kabeh to, dene ora. Ya, kawan jodi ya. Cuman menurutku sisinya dari WS Rendra itu bisa hidup. Iya, di situ. Dilakukan ya. Takwa di album pertamanya itu yang sama Aero. Iya. Itu aku lebih seneng itu daripada Iwan Fals yang dulu. Bagus, tapi kok lebih di Kantata Takwa ya. Kantata Takwa ya. Cinta-cintane yo ngawur, Bro. Ora logis kok, Bro. Yo piye keadaane. Tapi kan dodol kopi. Iya, bener. Sama lah ya. Mas pokoknya tetep ngono lah. Tetep aku fans. Aku bocahmu. Bebeno lagu-lagu enak om. Itu juga sepanjang masa loh. Iwan Fals itu sepanjang masa. Kamu dengerin album lamanya Iwan Fals sekarang tuh masih relate semua. Ya, bener. Kerennya beliau itu seperti itu. Relate kabeh. Apa gara-gara apa situasinya yang nggak berubah ya Mas? Dan memang nggak pernah tuh berubah. Nggak berubah. Jadi zaman yang berubah, tapi keadaan yang tidak pernah berubah. Maksudnya cuman berganti cover tok sih sebenarnya. Iya. Ya koyo tren fashion barang kan muter tok to, Bro. Wis kabeh iki muter tok. Nek band sing pengen mbok gawe kowe aku pengen gawe band kok ngene. Temane kok ngene, wong-wong nggadani kok ngene, tapi ra iso kowe apa. Mesti kan ngono Mas, asu kok iki gadeli banget iki. Aku banget iki. Tapi ra iso ning uripku tak dadi kaya apa. Aku ki kepengen bikin sing kayak Streetlight Manifesto. Wah, iya. Tapi skillku ki ya Allah Gusti. Harus BI kalah aku. Ya. Aku ngene ya. Iya. Angel ya. Isto ya. Angel. Tak iso. Kenapa Bro Bro? Slipknot. Aku dangdut ya. Udah angel ya. Apa jenenge? Kahraman. Kalau hanya untuk mengejar lagi. Angel. Pesan-pesan Mas, aku
apa namanya pengen buat nonton ini pesen-pesen kalau ngeband lah, ini pesen terakhir nih gimana ini di ngeband itu kan kita kan pasti kan pas ngeband pertama kali bikin band itu kan dasarnya kan seneng-seneng toh. Ya. Ketika seneng-seneng itu sudah menghasilkan uang, ya jangan lupa untuk bersenang-senang. tetap jangan lupa untuk bersenang-senang. Iya, jangan pernah lupa awal bermusik Mulanya. itu untuk senang-senang gitu. Jangan sampai Jadi institusi keuangan jangan, iya. uang itu bonus sih menurutku. Iya. Kalau kita memang dari pertama seneng ya. Iya. Kalau bisa menghasilkan ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa buat bersenang-senang. Iya. Makanya kan ya harus senang-senang. Ngeband ini seneng loh. Hari Senin itu hari yang selalu Latihan ya, hari latihan dari manggung ya. Biasanya hari Senin kan Senin aku latihan. Iya. apa hari males dulu Senin. Lazy mandi bro. Lazy mandi. Seromo geman bro. Harus mandi. 1 jam yang dinantikan.